ini saya berdirikan, maka lancipnya di atas. Saya kira kalau nggak salah di konsep Hindu itu ada Trihita Karana. Ada ya Pak Made ya? Ya. Ada Pak. Nah di dalam Islam juga sama. Nah, yang vertikal ini hablum minallah, dan yang horizontal ini hablum minanas dan hablum minallahi. Kayangan, palaman, dan pawongan. Itu ya, kalau tidak salah. Nah konsep itulah yang akhirnya keris salah satu diantaranya yang ditetapkan oleh UNESCO. Saya katakan, saya mengapa memakai keris ini, salah satu diantaranya adalah keberadaan Indonesia. Yang kedua, yang tadi konsepnya, filosofinya seperti itu. Saya datang ke sini ini karena anugerah Tuhan, karena saya tidak pernah bermimpi kalau saya akan datang di tempat istimewa ini, karena tempatnya mahal, kemudian orang-orang top dunia di sana, dan saya hanya mengenakan baju hitam, bukan dasi dan jas, kemudian udeng dan pin itu menunjukkan Indonesia banget. Ternyata dari tariknya luar biasa Pak. Yang kedua, saya hampir saja mengatakan mengapa saya pakai keris, karena maaf tempo hari Lanyala itu ketika datang, kemudian saya yang bicara tentang budaya. Ternyata konsepnya ketika mau menjadi manusia yang kuat, maka pakailah apa yang dilakukan oleh empu untuk membuat keris. Ditempa, kemudian dengan panas. Maka konsepnya Lanyala waktu disampaikan kalau Lanyala itu kekuatan pribadinya karena keris itu. Nah kalau kita mau mencontoh yang baik, mengapa tidak menggunakan dengan alat-alat yang dibuat oleh leluhur kita dulu. Jadi konsepnya seperti itu. Saya memang selama ini ketika dinas biasanya memang di kantor ada, kalau sorowan itu ya jamasan dan sebagainya. Nenek kakek saya dulu juga orang-orang yang menyimpan keris, cuman karena cucu-cucunya nggak terlalu tertarik dengan itu, saya sendiri juga nggak ngerti ada di mana. Tetapi yang paling hebat adalah bagaimana kita menghormati ciptaan leluhur. Kepercayaan kita masih kuat di sana. Kalau kita ilmiahkan ya, tapi mungkin Mas Agung juga menyampaikan bahannya dari apa dan sebagainya dari itu. Ini yang paling penting Bapak Ibu semuanya. Saya datang kemari memang ada kerentak. Saya bilang sama Mas Yanto tadi, saya akan pakai motor aja sudah, sepedaan ke sini meskipun terlambat. Yang saya ingat adalah mumpung maaf ketika kita diberi anugerah sehat, kemudian terang, nggak tahunya alhamdulillah Pak Bowo menyiapkan mobil dan saya dengan teman-teman sampai di sini. Mohon maaf Pak tadi sampai kami datang kemari memang sesudah Isya berangkatnya. Itu jadi nggak nutut kalau dimulai jam 6. Yang sudah dibersihkan ini mempunyai fungsi yang tidak bisa lepas dengan yang disebut dengan sedulur papat lima pancat tadi, karena sedikit banyak kami akan jelaskan pusaka ini sebetulnya adalah melambangkan dari sifat manusia itu sendiri yang juga tidak bisa dilepas pula dengan perilaku oleh manusia itu sendiri. Di dalam serat Protogoso jelaskan bahwa para empu dulu dalam menciptakan pusaka ini mengandung suatu makna bagaimana seseorang di dalam seseorang yang memegang ageman ini harus betul-betul mempunyai jiwa yang persis sesuai dengan elemen-elemen yang terkandung di dalam pusaka itu sendiri. Nanti akan dijelaskan oleh pakarnya yaitu Bapak Agung, dan nanti mudah-mudahan Bapak Thomas dari arkeologi datang akan menjelaskan apa makna pusaka itu sendiri. Karena banyak sekali pusaka-pusaka ini disalahgunakan, salah tafsir, ya. Kayak begitu pingit, begitu. Padahal
kalau kita melaksanakan dengan sebaiknya, ini adalah partner kita di dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Kenapa? Karena para empu dulu di dalam menciptakan ini adalah ada 4 unsur alam yang terdapat di dalam elemen pusaka ini, termasuk tadi itu yang sudah saya katakan tentang 10 papat 5 pandat tadi. Itu yang disampaikan di dalam serat Rokogosok. Nah, dengan elemen-elemen seperti ini, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mengerti apa pusaka itu sebenarnya dan apa fungsi pusaka itu sebenarnya. Leluhur kita dulu rata-rata yang ada di Patomon ini semua adalah memegang pusaka, tidak ada yang tidak memegang pusaka. Ini leluhur kita dulu. Namun sekarang dari anak dan keturunannya sampai sekarang pusaka ini sudah mulai pudar sekali dan dianggap ini adalah ya kurang apa ya, kalau kita ngomong kurang bermanfaat ya. Tapi sebetulnya dengan adanya pusaka ini, leluhur-leluhur kita dulu sangat luar biasa sekali, baik menata kehidupan, menata jalan rezeki, ini sangat luar biasa sekali. Karena terkandung di dalam elemen ini bagaimana rician, mana yang disebut dengan rician, mana yang disebut dengan timpaan, dan mana yang disebut dengan pijetan. Ini semuanya lengkap. Ada pijitannya, ada riciannya, juga ada yang disebut dengan pelintir ya, Mas Agung ya. Posisi pelintirnya ada ya, yang ada di pesi itu juga mengandung makna dan filosofi yang sangat luar biasa. Karena sebagian orang yang tidak paham pusaka ini adalah kebanyakan pasti angkel ya, takut memegangnya, takut, padahal tidak ya. Kalau kita contoh aja secara logika, kalau kita punya sepeda, kalau kita tidak dirawat bagaimana? Otomatis sepeda itu pasti akan macet ya, macet-macetan. Begitu juga pusaka kalau tidak dirawat, tidak pernah dikeluarkan dari sarungnya, itu pun juga akan mempengaruhi dari si pemegang itu sendiri. Karena apa? Karena abrasi yang dikeluarkan oleh energi pusaka ini akan mempengaruhi satu lingkungan ini. Ini supaya jelas ya, ini akan mempengaruhi satu lingkungan ini. Kenapa pusaka ini setiap hari-hari tertentu, apalagi bulan purnama ini harus dikeluarkan? Karena apa? Karena dari elemen-elemen ini ribuan ini Pak, ini elemen ini ribuan. Di patahnya ini rata ribuan juga, berlipat-lipat di dalam penimpaan ini. Karena di sini ada pijitan kalau pusaka yang lama, beda dengan pusaka yang kamardikan yang baru. Main timpaan, main kekleng, besinya besi biasa. Tapi kalau ini adalah diambil dari biji-biji besi, biji-biji batu itu loh. Ya, ini diambil oleh para empu dulu supaya jelas ya. Supaya nanti jangan sampai ini seperti ini karatan ini sudah sangat bagi saya sangat merintih miris sekali. Pusaka jangan sampai ada yang mana karat seperti ini. Sama dengan tadi yang saya katakan, kalau sepeda nggak pernah diurus, nggak pernah diperbaiki, nggak pernah diedit, begitu juga akan mempengaruhi energi yang ada di luar tadi. Ini salah satu contoh filosofi tentang keris pusaka yang diwariskan oleh leluhur kita. Salah satu contoh saja sudah kenapa orang-orang Patomon leluhur kita ini begitu. Terima kasih Bapak Made. Demikian, karena orang Nusantara khususnya orang Jawa aja ini sangat unik ya. Karena untuk membuat senjata pembunuh saja, senjatanya Pak, tidak sekedar baja yang ditempa, yang dipertajam, dibuat nusuk, bukan gitu, tapi penuh dengan dari tempaan-tempaan yang dari lipatan-lipatan. Jadi ini adalah kepandaian leluhur kita yang pandai memadukan, mengkombinasikan unsur-unsur logam seperti besi, baja, dan titanium, ini tempaan gitu satu. Bentuknya saya baca, tempaan ini jadi gini, jadi para empu itu di pesantren itu kan didampingi dengan para pandai besi. Pandai besi ini bertugas untuk menempa. Jadi besi tadi ditempa, yang saya baca itu minimal 10.000 tempat. Ditempa ya, ditempa ini. Pada waktu hitungan tertentu, maka empu akan menghubungkan dengan pertama dari
permintaan atau mungkin untuk sebagai jadi sesuai dengan hajat dari permintaan pemesan, maka ibu ini melakukan proses spiritual. Ini melakukan olah energi, olah rasa, dan kemudian dihembuskan dalam bidang tersebut. Ketika sudah tumpah ini maka jadilah namanya kodokan, Pak. Jadi bahan dasar keris namanya kodokan. Jadi besi yang sudah tinggal dibentuk menjadi keris. Untuk saat ini kodokan yang paling terbagus adalah dari Madura. Jadi para empu-empu yang masih hidup, yang masih berkarya di Nusantara ini, pesan kodokan ini maju. Jadi kodokan tinggal mau dibikin dalam, mau dibungkus, mau dibikin pamor apa gitu. Kemudian ini yang untuk jenisnya bisa kita kira-kira dari pamor, dari tangguh, dan dari bentuknya, Pak. Kalau bentuk pakunya adalah dari bentuk 1 sampai 13. Lebih dari 13 baru keris, ya keris baru, namanya keris alami. Yang pakem itu 1 sampai 13. Kemudian untuk pamor ini kalau kita bahasa awalnya batiknya, teksturnya, coraknya itu pamor. Jadi keris itu pamornya apa? Ada mongko, ada kita, ada pamor coba, itu kita. Dan ini mengandung filosofi juga. Kemudian dapurnya ini juga bermacam-macam ribuan. Dari dapur sengkelap, dapur inten, sempono, dapur lapis segala macam. Ini namanya dapur itu bentuk. Merek mas, kayak sepeda merek dapur. Ya boleh disebut merek ya, kayak Honda, kayak ya, tapi pada bentuknya. Ya, karena jadi keris itu tidak bisa digunakan sembarangan. Ini keris Nogo Sosro karena adalah ini tidak bisa. Karena Nogo Sosro ada syaratnya. Nogo Sosro itu naganya rumah kota ya, kemudian titiknya itu ada titiknya harus jelas, kan Sosro 1000. Jadi titiknya 1000. Kemudian ada bulat tegangnya. Dan di ujungnya ada tujuh gitu, kadang ada tema itu. Jadi tidak bisa karena ada naganya, Nogo Sosro. Nogo itu banyak. Ada Nogo Sosro, ada Nogo Rojo, ada Nogo Rangsang, ada macam. Jadi kita tidak pasti merek itu tergantung dari yang membuat. Dari yang membuat, Pak. Jadi kenapa keris ini tiap tangguh itu juga ada juga, tapi kebanyakan untuk yang nogo-nogo tadi di arah Mataram, di Majapahit. Jadi seperti itu. Nah keris ini